Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Malam hari ini, hari Selasa 13 Februari 2024. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom Meeting Sekolah Bisnis Indonesia. Bapak Ibu, sambil saya membuka Zoom Meeting malam hari ini, dipersilahkan untuk Bapak Ibu untuk mengisi kolom chat. Silahkan menuliskan nama dan asal kota, kita bisa bersilaturahmi melalui kolom chat. Baik, sebelumnya saya juga perkenalkan diri saya Ati selaku Kepala Sekolah di Sekolah Bisnis Indonesia. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir mungkin di Zoom meeting kami, perkenalkan juga bahwa Sekolah Bisnis Indonesia adalah sebuah lembaga non-formal di mana kami hadir untuk membantu siapapun dengan profesi apapun, terutama tentunya bagi Bapak Ibu yang aktivitasnya terutama di dunia bisnis. Kami membuka kelas-kelas pembelajaran terutama untuk ilmu-ilmu bisnis, dan tentunya Sekolah Bisnis Indonesia ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu bisnis yang terbaik pula dari pakar praktisi yang kompeten di bidang masing-masing. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan menyimak dan tentunya akan kehadiran narasumber istimewa karena malam hari ini adalah soft launching dari program beasiswa di Sekolah Bisnis Indonesia, di mana nanti Bapak Ibu akan belajar, salah satunya adalah dari yang malam hari ini akan hadir Bapak Sandiaga Uno, dan dipersilahkan bagi Bapak Ibu nanti untuk menyimak ya dari awal, karena nanti insya Allah beliau akan hadir jam 19, jadi sebentar lagi. Mari kita mulai Zoom meeting malam hari ini tentunya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan malam hari ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Dan sebelum Bapak Sandiaga Uno masuk, nanti tentunya Bapak Ibu kami akan perkenalkan terlebih dahulu tentang Sekolah Bisnis Indonesia beserta program-programnya. Dan agenda malam hari ini nanti insya Allah ada dua narasumber ya. Ada dua narasumber di mana nanti setelah Pak Sandiaga Uno akan ada narasumber berikutnya. Sehingga Bapak Ibu tetap stay dan ikuti sampai akhir. Baik, Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama. Malam hari ini, Bapak Ibu, selain nanti bisa juga membuka informasi tentang Sekolah Bisnis Indonesia di website kami, www.sekolahbisnisindonesia.id. Mari kita simak terlebih dahulu penjelasan dari founder Sekolah Bisnis Indonesia. Beliau juga seorang bisnis coach yang sudah banyak sekali membantu para pelaku bisnis dan para pelaku usaha. Dan beliau memiliki visi yang sangat mulia, salah satunya adalah program Indonesia Mengaji dengan program pemberantasan buta huruf dan buta aksara Al-Quran. Tanpa berlama-lama, saya persilahkan founder Sekolah Bisnis Indonesia ke Coach Muhammad Hidayat. Silakan Coach. Saya cek belum masuk, Bu. Oke, baik. Sebentar, mungkin Coach Hidayat sedang proses join. Baik, saya mungkin menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu yang sudah absen ya. Terima kasih. Dari mana saja ini yang sudah hadir? Oh, sudah banyak ya. Bapak Ibu luar biasa antusias. Karena sebetulnya jadwal Zoom ini biasanya di jam 20 ya. Jam 20, dan ini spesial khusus malam hari ini kita majukan di jam 19, disesuaikan dengan jadwal Pak Sandiaga Uno. Dan malam
hari ini terima kasih Pak Ibu yang sudah semangat, ada dari Pasuruan, ada dari Bandung, ada dari Jember ya, Pak Gufron, dari Jakarta Barat, Ibu Siva, kemudian ada dari Lumajang, dari Bandung. Oh ya, kami Sekolah Bisnis Indonesia ada di Bandung ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa banyak diskusi, terutama mungkin yang ada di Kota Bandung. Nanti bisa kita juga buat sekali jadwal offline ya. Kemudian dari Lampung, terima kasih. Nah, ini dari luar pulau sudah ada juga dari Sumedang, Sragen, Sukabumi, Garut, ya, dari Bandung, Situbondo, kemudian Pasaman. Nah, ini dari Sumatera Barat sudah hadir Ibu Nancy, terima kasih. Dari Sukabumi, kemudian dari Jember juga sudah ada. Terima kasih Jombang. Wow, luar biasa dari Sorong, Papua. Terima kasih Pak Ruslan Rasid. Jauh ya. Ini yang terjauh nih saat ini ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf mungkin kalau nah, mulainya jadi agak terburu-buru mungkin ada di beberapa kota yang masih baru masuk waktu maghrib. Silakan Bapak Ibu sesuaikan saja. Intinya nanti kami akan masuk akan hadir Pak Sandi insya Allah di jam 19. Coach Hidayat sudah masuk Pak Arya? Belum, Bu. Sudah, Bu Ati. Oh iya, silakan Coach. Tadi sudah dipersilahkan. Silakan Coach. I- Tadi sudah diperkenalkan. Iya, baik. Terima kasih, Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabi sholli sodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah malam yang spesial ya karena cukup lama dinanti dan peminat yang mengikuti program beasiswa ini sesungguhnya sudah lebih dari 2.000 orang dan untuk itu kami juga perlu nantinya untuk memastikan kesungguhan Bapak Ibu dalam mengikuti program pembelajaran bisnis selama 17 bulan. Ah, Awalnya memang kami akan selenggarakan di bulan Februari ini ya untuk memulai, tetapi sepertinya untuk lebih membuat manfaatnya lebih luas ya, kita buka kesempatan bagi siapapun mungkin untuk bisa mendaftar dan nanti akan ada tentunya nanti kami perlu tahu tingkat kesungguhan Bapak Ibu semua karena lebih baik kelas ini diisi oleh orang-orang yang memang sungguh-sungguh ingin berhasil di dunia usaha ya. Jadi kami berharap visi besar Bismillah Insya Allah ya, visi besar Sekolah Bisnis Indonesia di mana kami akan ikut berkontribusi dalam upaya mendorong hadirnya lebih banyak lagi entrepreneur. Bahkan kalau kita ingin Indonesia menjadi negara makmur, maka kami berharap di tahun 2045 nanti jumlah entrepreneur sukses di Indonesia sudah bisa mencapai di angka 20%. Bayangkan Bapak Ibu semua, tentu kalau entrepreneur sukses di Indonesia sudah lebih 20% atau paling tidak di angka 20%, ini akan melampaui pencapaian negara-negara lain. Karena kalau kita bicara tentang Singapura misalnya di angka ya 15 kurang lebih di 15% ya. Demikian juga dengan Amerika. Sehingga kalau Indonesia bisa jumlah entrepreneur suksesnya di tahun 2045 mencapai 20% dari total populasi, ini tentu menjadi satu kabar baik karena hadirnya entrepreneur-entrepreneur sukses ini tentu akan menjadi motor penggerak ekonomi nasional dan hadirnya para pengusaha sukses tentu juga melahirkan peluang ya, peluang kerja bagi mereka-mereka yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Dan yang menarik adalah program untuk bisa menghadirkan lebih banyak lagi entrepreneur atau pengusaha sukses ini ya harus dibuat secara sistematis dan juga harus membuka ruang bagi siapapun untuk bisa mengikuti karena tidak sedikit ya sekolah-sekolah yang membuka ruang untuk bisa mendidik para pesertanya menjadi entrepreneur sukses itu biayanya tidak murah. Dan alhamdulillah Sekolah Bisnis Indonesia bekerjasama tentu dengan Pak Sandiaga Uno
Beliau saat ini adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sosok yang luar biasa di dunia entrepreneurship ya, sosok yang spesial yang tentu kita perlu belajar banyak dari beliau. Insya Allah programnya saya cepat saja ini 2 menit saja memperlihatkan materi apa saja yang nanti akan dibahas karena tepat jam 7. Sebetulnya nggak perlu lagi lah ya, nanti aja. Apa saja materi-materinya mungkin nanti akan saya sampaikan setelah kita akan simak terlebih dahulu bintang utama kita, seseorang yang Masya Allah ya, eh, mau mendedikasikan juga untuk nanti mengisi kelas di Sekolah Bisnis Indonesia selama Bapak Ibu semua tentu selain beliau juga saya sudah bicara banyak dengan beliau juga akan bantu untuk bisa menghadirkan rekan-rekannya yang sangat kompeten di dunia bisnis untuk juga mengisi Sekolah Bisnis Indonesia. Bu Ati, apakah Pak Sandiaga Uno sudah hadir? Pak Arya, boleh mohon dibantu karena 1 menit menjelang pukul 7 dan di tengah kesibukan beliau, Insya Allah ya, selain sebagai menteri, beliau juga saat ini adalah ketua Bapilu dari salah satu partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan. Jadi memang sangat padat, apalagi besok ini kan jadwalnya pesta akbar buat kita semua ya. Silakan Bapak Ibu memilih pilihan terbaik yang Bapak Ibu saya yakin semua sudah punya rujukan ya, betul-betul manfaatkan sebaik-baiknya pesta demokrasi ini dan pastikan Bapak Ibu menggunakan hak pilih juga ikut mengawal agar proses pemilu berjalan jujur dan adil. Apakah sudah hadir? Belum, Bu. Eh, Belum, belum, Coach. Coach. Belum ya? Oke, kalau belum, saya akan lanjutkan. Buat Bapak Ibu yang baru bergabung malam hari ini, jadi program beasiswa ini akan berlangsung selama 17 bulan, dan Bismillah insya Allah, ya, ini kita akan buka seluas-luasnya untuk siapapun yang memang mau belajar, dan dampaknya bukan hanya tentu buat mereka yang sudah punya bisnis, tapi mereka yang mau mengawali bisnis, mereka yang saat ini ada di dunia kerja, karena dengan mengikuti materi-materi yang nanti akan diberikan selama 17 bulan, insya Allah karirnya di dunia kerja juga akan melesat ya, karena memiliki wawasan, memiliki kompetensi yang tentu berbeda dibandingkan dengan rekan-rekannya yang tidak lagi belajar dan tidak bertumbuh. Dan bagi mereka yang sudah punya usaha, tentu keilmuan yang nanti diperoleh selama 17 bulan, ini akan bisa membawa usahanya naik ke level yang lebih tinggi. Dan bagi mereka yang belum memiliki usaha, selama 17 bulan belajar, tentu bismillah ya, semua juga akan berproses karena tidak hanya proses pembelajaran, akan ada juga program coaching atau bimbingan bagi mereka yang memang serius untuk membangun usaha, sehingga diharapkan 17 bulan ke depan akan hadir ya lebih banyak lagi pengusaha di Indonesia. Kami berharap kalau disinkronkan dengan program Pak Sandiaga Uno ya, beliau juga ingin menghadirkan 17 juta lapangan pekerjaan baru yang ini harus disinkronkan dengan lahirnya tentu pengusaha-pengusaha sukses. Masya Allah. Sudah hadir di tengah-tengah kita sosok yang spesial di tengah kesibukannya. Masya Allah. Assalamualaikum, Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, suaranya habis nih kayaknya. Masya Allah. Bang Sandi, Siap. kami dari Sekolah Bisnis Indonesia tentu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena di tengah keterbatasan waktu yang ada, Bang Sandi berkenan hadir di malam hari ini di acara soft opening program pembelajaran bisnis selama 17 bulan bersama Sekolah Bisnis Indonesia yang tentu nanti salah satu narasumbernya adalah Bang Sandi. Saya nggak mau berlama-lama karena waktu Bang Sandi juga singkat. Saya langsung persilakan saja. Tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan program pembelajaran 17 bulan dan visi misi besar yang insya Allah akan kita bangun bersama. Mangga, silakan Bang Sandi. Hatur nuhun pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Muhammad Hidayat, sahabat saya, nu
Bager Nukasep dari Sekolah Bisnis Indonesia sebagai penyelenggara program, dan yang saya cintai para peserta program 17 bulan jadi pengusaha. Hatur nuhun pisan saya ucapkan, dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan di hari yang insya Allah penuh berkah ini. Sampurasun, rampage. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Seperti biasa kita memulai dengan pantun pembuka. Hari Kamis ujian matematika. Cakep. Tidak lupa bawa pensil dan kertas. Cakep. Cakep. Mau tahu rahasia sukses jadi pengusaha? Cakep. Kerja 4 As, insya Allah bisa. Cakep. Ke toko besi bareng Pak Hidayat membeli paku. Cakep. Cakep. Sebenarnya ada kantor P3 dan ada toko jualan buku. Cakep. Ayo semua peserta harus berani dan mau jadi maju. Cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka 17 juta lapangan kerja baru. Amin. Amin. Allahumma amin. 17 bulan jadi pengusaha. Bisa atau enggak? Saya yakin bisa. Karena kita memulai dengan niat. Innama amalu bin niat. Insya Allah bukakan jalan. Dan hatur nuhun, terima kasih kepada dan Sekolah Bisnis Indonesia sebagai fasilitator program ini. Sekolah Bisnis Indonesia ini luar biasa. Bukan hanya fasilitator, tapi juga komunikator yang sangat handal, dan saya keliling beberapa wilayah ditanyakan program ini, termasuk kemarin di Kerawang, di Purwakarta. Saya mendapat laporan peserta yang mendaftar lebih dari 1.000 orang. Alhamdulillah. Ini antusiasme yang sangat luar biasa. Nah, sesuai dengan visi misi P3, yaitu kerja mudah dan menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, maka kami mendorong sebuah gerakan kewirausahaan. Ini bentuk beasiswanya adalah kita berikan peserta belajar selama 17 bulan gratis. Kalau nggak diambil, yang benar aja, rugi dong. Nah, ini kita harus melihat mau jadi pebisnis seperti apa kita, mau jadi pengusaha seperti apa kita, mau ciptakan lapangan kerja seperti apa kita. Nah, karena kita ingin menciptakan 17 juta lapangan kerja baru yang gratis dan kewirausahaan berbasis bisnis, maka 17 bulan gratis ini kita harapkan teman-teman semua menjadi pengusaha yang akan mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin. Yakin nggak mau jadi pengusaha? Yakin nggak? Yakin. Siap kak dengan segala risikonya? Siap. Apa yang menjadi niat kalian? Apa yang menjadi goals kalian? Apa yang kalian inginkan? Ini harus kalian tanyakan kepada diri masing-masing. Dan semua dimulai dengan tawakal. Dan kalau kita berniat hari ini sama-sama, mari kita di dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, hari ini kita niatkan menjadi pengusaha sukses. Semoga Allah membukakan jalannya. Maka kita harus ngerti habit itu adalah kebiasaan-kebiasaan apa yang harus kita miliki menjadi pebisnis. Habit menjadi pebisnis itu harus kita pelajari. Jadi saya ingin memulai hari ini habit kita sebelum menjadi pebisnis dan setelah menjadi pebisnis. Karena kita harus pelajari betul apa habit-habit dari orang yang sukses. Saya menemukan 2 rumus besar. Pertama, kerja 4 As. Mau sukses, maka kita harus kerja 4 As. Pertama, kerja keras. Tidak ada kesuksesan
yang didapat tanpa kerja keras. Mau maju, kita harus kerja cerdas. Gunakan ilmu pengetahuan, termasuk juga digitalisasi dan artificial intelligence untuk bekerja secara cerdas. Sekarang sudah ada ChatGPT, sudah ada juga beberapa kiat-kiat yang kita bisa lakukan melalui artificial intelligence atau AI. Itulah yang disebut sebagai kerja cerdas. Ketiga, kerja tuntas. Jangan pernah berhenti sebelum selesai tugas. Dan setelah kerja tuntas, maka kita harus bekerja ikhlas. Serahkan kepada yang ada di atas. Jadi inilah yang menjadi pegangan kita, pedoman kita, kerja keras. Sama-sama di dalam hati, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Serahkan pada yang di atas, kerja ikhlas. Yakinlah ikhtiar tidak akan pernah tertukar. Semua mengacu kepada bukti dan kerja keras kita. Nah, setelah kerja 4As, kebiasaan habit pebisnis setelah dia menjadi pebisnis adalah 3C. Inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. 3C, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Apa itu inovasi? Mulailah sesuatu yang memiliki keunikan kebaruan. Jika tidak memiliki penemuan, maka bisa melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Kedua, adaptasi. Sesuaikan dengan kita ada bisnis kuliner, sesuaikan dengan selera. Kita ada bisnis fashion, maka kita sesuaikan. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bisnis itu adalah mencari keberkahan. Bisnis itu adalah mencari bukan hanya kesuksesan, tapi bagaimana kita sukses bersama-sama dengan aspek kolaborasi. Itulah 3C yang ingin kita tawarkan, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, saya ingin menambahkan setelah 4As, 3C, 2S. Berbisnis itu harus memiliki 2S. S yang pertama, syukur. Kita harus pandai bersyukur. La in sakartum, la azidannakum. Inna adzabillahi syadid. Mendengar syukur kita akan tambahkan nikmatnya. Oleh karena itu, jika kita mengalami kesuksesan, bersyukur. Namun, jika kita mengalami hambatan, kita S yang kedua, bersabar. Allah bersama-sama orang yang sabar. Innallaha antara T. Apa itu T? Bukan tril, tapi satu T adalah takwa. Bahwa insya Allah kita semua kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ini dan masa depan dengan 4As, 3C, 2S, dan 1T. Salah satu yang didorong oleh kami di P3 adalah Green Entrepreneurship, yaitu ekonomi hijau, kewirausahaan hijau, keberlanjutan untuk masa depan yang penuh berkah. Oleh karena itu, cari kerja mudah, hidup berkah merupakan pedoman yang selalu kita dorong di P3 untuk mendapatkan amanah. Terima kasih atas kesempatannya Pak Muhammad Hidayat, dan saya akhiri dengan pantun penutup, mohon cakepnya. Awan Cakep. sinar mentari datang menyapa. Cakep. Di Indonesia kita tumbuhkan para pengusaha muda. Cakep. Cakep. Muda yang mau belajar dari nol bersama-sama. Mantap. Mari bergerak mencari solusi. Info, Oh, ada keramaian. info arahan.
arahan besok pagi. Mari bergerak mencari solusi. Cakep. Pilih satu dari banyak narasi. Cakep. Jadi pengusaha harus berani lakukan nasi dan banyak makan. Cakep. Mau beradaptasi, miliki inovasi dan terus berkolaborasi. Saya makan nasi tadi tambahan. Salah. Karena harus kurangi makan nasi. Kalau mau jadi pengusaha yang sukses, kurangi banyakin kolaborasi, kurangi makan nasi. Demikian upamia ya kakirangan nyuhun dihapunten. Saya ucapkan selamat kepada Muhammad Hidayat, selamat berjuang di hari terakhir. Semoga akan membawa keberkahan bagi kita semua. Wa afa wa minkum. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Pak Menteri. Hatur nuhun. Terima kasih di tengah kesibukannya. Mudah-mudahan malam hari ini agenda-agendanya juga bisa berjalan lancar dan seluruh ya niat baik apa-apa yang sudah diikhtiarkan Allah ijabah sehingga ke depan insya Allah 17 lapangan kerja baru bisa terrealisasi dengan hadirnya banyak sekali pengusaha dari program 17 bulan bersama Sekolah Bisnis Indonesia. Hatur nuhun untuk Bang Sandi dan seluruh tim, dan selamat jalan, selamat menjalani aktivitas berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, alhamdulillah ya, mengawali panjang sebetulnya yang insya Allah akan tadinya kita akan mulai di bulan Februari ini ya, tetapi sepertinya kita akan buka ruang seluas-luasnya karena ya seperti yang tadi juga sudah disampaikan betapa pentingnya kita semua untuk bisa bersinergi, berkolaborasi. Hadirnya Bapak Ibu malam hari ini tentu bukan sebuah kebetulan. Saya akan lanjutkan sedikit ya terkait dengan program 17 bulan belajar bersama Sekolah Bisnis Indonesia di mana ada Pak Sandiaga Uno yang nanti akan jadi ya. Kemudian pengajar-pengajar lain tentu dari network beliau, rekan-rekan beliau yang juga para pengusaha, dan juga beliau juga memiliki banyak perusahaan, sehingga materi-materi di mana kita membutuhkan materi dari para praktisi nanti. Dan Bismillah insya Allah dan networknya kita juga akan hadirkan para pakar, para praktisi bisnis yang sudah sangat berpengalaman, dan juga kita akan hadirkan para akademisi dari sekolah bisnis terbaik di Indonesia. Bagi sahabat-sahabat yang baru hari aja yang nanti akan dipelajari selama. Jadi ini materinya ada leadership, kemudian corporate financial reporting, entrepreneurial management, managerial accounting, finance, marketing, operation management, strategic human resource management, business negotiation. Ini penting, materi-materi yang memang ya kita nggak dapat kalau dari sekolah yang sifatnya spesifik, misalnya bukan sekolah bisnis. Kita nggak dapat materi-materi ini, dan dengan mendapatkan materi ini bagi mereka yang saat ini ada di dunia kerja, Bapak Ibu yang saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan, ya tentu tidak terlepas dari entitas bisnis. Ya, kami yakin keilmuan yang diperoleh di sini kalau diimplementasikan, diaplikasikan di tempat Bapak Ibu bekerja, maka ini akan membawa hal yang positif, atau dampaknya adalah karir Bapak Ibu bisa jauh lebih baik di perusahaan tersebut. Dan bagi mereka yang mau mempersiapkan untuk menjadi pengusaha, 17 bulan adalah waktu yang cukup. Ya, nanti tinggal Bapak Ibu ikuti step by step-nya. Ya, ini baru sebagian materi, saya jelaskan kembali ya. Materi yang lain kita akan membahas tentang strategi. Jadi kita akan hadirkan orang-orang yang memang kompeten untuk membahas hal ini ya, sehingga ketika Bapak Ibu belajar sifatnya bukan hanya teoritis tapi juga praktis dan bisa diimplementasikan di Bapak Ibu, di tempat kerja Bapak Ibu, dan juga dalam kehidupan keseharian ya. Materi lain adalah entrepreneurial finance.
dari tadi banyak sekali materi tentang finance, karena sebetulnya banyak sekali pengusaha yang kemudian memulai usaha, tetapi mereka tidak dibekali keilmuan finance yang memadai, gitu ya. Akibatnya apa? Ya salah dalam dalam misalnya hal yang sederhana, menghitung harga pokok produksi misalnya, ya, kemudian menetapkan harga jual, dan dalam prosesnya nanti lebih parah lagi ketika tidak mampu misalnya membuat eh, pembukuan yang baik, ya, tidak mampu membuat neraca laba rugi, membuat laporan keuangan, gitu ya, dan lain sebagainya. Maka Bismillah, insya Allah melalui program belajar selama 17 bulan, ini bisa dimanfaatkan oleh sahabat-sahabat semua untuk bertumbuh dari aspek wawasan yang terkait dengan wawasan bisnis tentunya. Apalagi materi yang akan dipelajari selama 17 bulan, judgment and decision making. Bahwa ternyata untuk mengambil sebuah keputusan, ya, sebuah keputusan pun perlu ilmu, Bapak Ibu. Kali bisa tidak, ya, kita gagal mengambil keputusan yang tepat sehingga akhirnya, ya akibat dari keputusan yang tidak seharusnya kita ambil bisa memberikan dampak buruk pada kehidupan kita. Maka penting, termasuk ketika Bapak Ibu semua mau mengambil keputusan dalam sebuah bisnis misalnya, apakah bisnis perlu dilakukan ekspansi, bagaimana caranya dan lain sebagainya, ya, keputusan-keputusan untuk merekrut orang-orang tertentu misalnya, ya. Nah, banyak hal yang kemudian kalau kita memiliki ilmu yang cukup, gitu ya, keputusan yang kita ambil tentu mengarah pada perbaikan yang jauh lebih baik untuk perusahaan yang kita miliki atau perusahaan yang di mana kita bekerja. Berikutnya, ya, Bapak Ibu juga akan belajar tentang general manager role, gitu, seorang GM. Dan tentu keilmuan ini penting buat mereka yang sedang bekerja, buat Bapak Ibu yang memiliki bisnis, gitu ya. Pada saat nanti mau memilih seorang GM, atau bahkan lebih naik lagi tingkatnya, mau memilih seorang directors, gitu ya, CEO di perusahaan yang Bapak Ibu miliki, tentu Bapak Ibu harus paham betul, ya, seperti apa seharusnya kriteria orang-orang yang akan menempati posisi yang Bapak Ibu siapkan. Jadi kita akan banyak belajar di materi ini, dan ini hal-hal yang kemudian ya memang tidak kita peroleh kalau Bapak Ibu belajar. Contoh misalnya, background pendidikan saya seorang farmasis, saya seorang apoteker, di S1 sama sekali saya nggak dapat wawasan tentang ilmu bisnis. Tapi saya bersyukur, ya, ketika mengambil apoteker, tambahan 1 tahun profesi, ada satu semester yang membantu saya mempelajari tentang bisnis, gitu ya, sehingga ya ketika lulus menjadi seorang apoteker, wawasan bisnisnya sudah lebih lebih ada dibandingkan kalau hanya S1 yang betul-betul farmasi saja. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Materi lain adalah strategic thinking, ya. Ini hal-hal yang tentu, ya, kemampuan berpikir strategis ini penting dimiliki oleh para business owner, penting dimiliki oleh mereka-mereka yang ada di posisi puncak agar ketika mau melakukan satu pengembangan usaha, tentu dibutuhkan kemampuan berpikir yang strategik, ya, baik nanti kaitannya dengan bicara tentang pendanaan, ya, kemudian bagaimana mengembangkan perusahaan ini menjadi skala global dan lain sebagainya. Ini akan dipelajari oleh sahabat-sahabat semua. Oke, apalagi creativity and innovation. Penting kreativitas bagi seorang pebisnis, karena tanpa kreativitas dan tanpa inovasi, hampir dipastikan bisnis Bapak Ibu akan tutup. Karena zaman berubah begitu cepat, ya. Kalau kita tidak beradaptasi, maka seperti dinosaurus yang kemudian saat ini hanya tinggal sejarah saja, ya. Hanya tinggal cerita bahwa zaman dulu pernah ada dinosaurus. Nah, jangan sampai bisnis kita, bisnis Bapak Ibu semua juga hanya akan menjadi sejarah, ya. Nah, kita ingin bisnis kita tentu terus berkembang dan sustainable, bisa dinikmati oleh, ya, generasi penerus kita. Apalagi startup marketing essentials, ini juga materi yang akan nanti Bapak Ibu pelajari. Tidak perlu khawatir kalau nanti pembelajarannya tidak menggunakan bahasa Inggris, ya, sehingga bisa dengan mudah untuk bisa dipahami. Bapak Ibu juga akan belajar tentang performance and incentive, dan ilmu ini penting ketika Bapak Ibu memiliki karyawan. Jangan sampai, ya, bukan cuma karyawan, tapi kalau Bapak Ibu bekerja, Bapak Ibu punya tim, jangan sampai ketika Bapak Ibu mau menilai seseorang ini perform atau tidak, itu hanya karena like dislike.
unsur objektivitas menjadi sangat penting ya. Ya, apalagi kalau kita mau memberikan yang namanya reward and punishment, maka harus clear nih ya. KPI-nya apa, key performance indikatornya apa. Seseorang dinyatakan gagal kalau seperti apa. Nggak bisa semena-mena hanya karena kita nggak suka dan akhirnya orang itu kita singkirkan. Maka keilmuan ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari di dunia bisnis ya. Global Management, kami berharap dengan Bapak Ibu mempelajari Global Management ini, tentu ya kalau Bapak Ibu adalah karyawan, ya diharapkan perusahaannya bukan hanya di tingkat lokal, bukan hanya berkembang di tingkat nasional, tapi juga di internasional atau global. Dan kalaupun Bapak Ibu bukan bekerja, tetapi seorang pemilik usaha, ini lebih didorong lagi. Karena semakin berkembang perusahaan Bapak Ibu, tentu semakin besar lapangan kerja yang terbuka untuk anak bangsa. Baik, Bapak Ibu, itulah program 17 bulan beasiswa yang insya Allah Bapak Ibu bisa ikuti dan agendanya setiap Rabu malam. Tapi saya agak worry nih ya, Rabu malam-malam ini kan malam yang ini terkait dengan hari, sepertinya saya harus mendapatkan feedback dari Bapak Ibu semua. Karena yang mendaftar program ini sudah lebih dari 2.000 orang. Ya, pendaftar program ini, kalau tadi Pak Sandiaga Uno sebutkan 1.000 orang, tapi sesungguhnya pendaftar program ini adalah lebih dari 1.000 orang, lebih dari 2.000. Nah, sahabat-sahabat semua, Alhamdulillah sudah hadir juga nih sahabat saya, rekan saya, ya Pak Muhammad, Dr. Muhammad Koyum. Beliau adalah doktor dari rekan saya kuliah di IIB, beliau mengambil TI, saya di jurusan farmasi, kemudian beliau melanjutkan kuliahnya di UI, mengambil ekonomi syariah, dan kemudian mengambil program doktoral di UI terkait dengan inovasi. Ya, beliau ekonom di bidang inovasi dan nanti akan menjadi salah satu narasumber. Bahkan ya beliau juga membuat banyak program yang insya Allah bisa membantu banyak generasi penerus untuk bisa menjadi lebih kreatif, ya bisa membuat startup, bahkan ada salah satu program yang beliau gagas, Digital Creative Camp, yang diharapkan nanti Bapak Ibu mampu membuat startup bisnis yang berkembang bisa menjadi unicorn di masa yang akan datang. Baik, tanpa berlama-lama, kita berikan waktu untuk Pak Dr. Muhammad Koyum untuk menyampaikan hal-hal yang kaitannya dengan tentu inovasi dan mohon doa juga ya, beliau juga saat ini sedang mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif daerah Jember dan Lumajang, dan tentu ya ini daerah yang kalau disentuh tangan dengan beliau insya Allah akan berkembang. Waktu dan tempat dipersilakan, silakan buat sahabat saya Dr. Muhammad Koyum. Mangga. Masih termute, Pak Arya, bisa dibantu? Nah, Oke, suara terdengar, Coach? jelas, jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Coach Hidayat, mungkin Pak Menteri Parekraf tadi sudah masih ada atau sudah undur diri, Pak Hidayat? Sudah undur diri karena langsung merapat ada agenda malam hari ini. Ya, harus ada agenda, ya kan? Karena Pak Menteri itu Ketua Bapilu. Serta Bapak Ibu semuanya, ini dari 170 partisipan. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah Coach Dayat sebagai founder dari Sekolah Bisnis Indonesia, ini sekaligus juga kita ada program di pelatihan untuk Digital Creative Camp, ya kan? Jadi ini bagian dari Santripreneur Camp. Nanti juga kita berkolaborasi bersama dengan Coach Hidayat dan Sekolah Bisnis. Jadi tadi sudah dijelaskan terkait dengan 17 bulan atau mungkin juga 17 pertemuan, upaya jalan untuk menuju seorang entrepreneur. Nah, ini yang pertama saya sampaikan karena saya merasa juga di antara 170 partisipan, ini ada yang dari daerah Jember Lumajang, ya, karena
acara kita ini juga di broadcast di sana. Baik, terima kasih. Sekilas saya ingin, karena tadi terkait dengan materi ekonomi inovasi, sekilas saya mendengar tadi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyebutkan adanya P3 sebagai green economy, ekonomi hijau, ya. Kemudian juga ada circular economy, ekonomi sirkular, gitu kan. Ini pembicaraan dari pengambil kebijakan. Saya ingin menurunkan sedikit aja karena ini berkaitan dengan sekolah bisnis, kemudian juga entrepreneurship. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan inovasi? Ya, Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar terkait dengan adanya perubahan berkelanjutan yang disebut sebagai, atau bahasa Inggrisnya itu continuous improvement. Jadi perubahan kecil, ya kan, yang berlangsung secara terus-menerus membaik. Nah, ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang disebut dengan perubahan kecil kontinu terus-menerus, mereka menyebutnya sebagai kaizen. Nah, di sisi yang lain itu ada perubahan yang radikal, perubahan yang besar, perubahan yang tidak sedikit demi sedikit, tapi perubahan yang melonjak drastis. Jadi perubahan yang drastis itu yang disebut sebagai innovation atau inovasi. Nah, perubahan-perubahan tadi itu sebenarnya dihasilkan dari apa? Biasanya dia dihasilkan dari penemuan, ya. Kemudian penemuan itu biasanya dihasilkan dari apa? Dihasilkan dari ilmu pengetahuan. Nah, makanya yang ingin saya sampaikan adalah satu kota, ini Bandung sebagai contoh yang sangat perfect dalam hal ini. Di situ terdapat adanya ratusan perguruan tinggi. Artinya terdapat kolam pengetahuan. Semakin banyak orang berpengetahuan, dia akan menciptakan satu komunitas yang memang dia akan mendiseminasi atau dia akan mendeliver, membagikan, ya kan, pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini kalau dia ketemu, dia pasti akan membentuk satu kesamaan untuk misalkan ya yang mengarah pada sebuah perubahan. Nah, ini yang sekarang ini, makanya tadi Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu ada kreatif, ya. Jadi semakin dia berpengetahuan, ujung-ujungnya memang salah satunya adalah sebagai kreatif thinking, pemikiran yang kreatif. Nah, pemikiran yang kreatif ini menjadi bagian tersendiri dari ekonomi kreatif, ya. Kemudian dari ekonomi kreatif ini diharapkan juga bisa menjadi nanti dia bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kembali lagi pada inovasi. Inovasi itu kalau kita turunkan dalam hal-hal teknis atau dalam hal-hal perusahaan, karena ini kita bicara tentang startup, dia ada inovasi produk yang pertama. Ya, jadi produk yang mengalami inovasi. Contoh inovasi produk itu apa? Misalkan di otomotif atau di mobil, ya kan? Itu berkembang dari generasi 1, generasi 2 dan sebagainya. Kemudian juga dari engine-nya, kemudian juga dari bahan bakarnya, bahkan sekarang ada yang disebut sebagai electric vehicle atau mobil listrik. Itu inovasi di produk. Nah, contoh konkret misalkan kalau inovasi produk, misalkan dalam UMKM itu apa? Itu adalah inovasi katakan karena produk yang dihasilkan juga, tapi juga ada kemasan misalkan. Nah, kemasan atau packaging ini juga dibutuhkan sebuah inovasi. Semakin menarik kemasannya, itu akan semakin atraktif dan dia akan memancing orang untuk melakukan pembelian sehingga dia meningkatkan sale. Nah, ini contoh kecil aja terkait dengan inovasi produk. Selain inovasi produk, itu ada inovasi pemasaran, kemudian juga ada inovasi organisasi, ada inovasi yang lain. Nah, sebagai pengantar, karena ini adalah pertama kali saya masuk dalam Zoom meeting ini, ya. Nanti ke depan saya akan berbicara terkait dengan inovasi, kemudian juga kreativitas, kemudian juga startup dan teknologi. Jadi hal-hal itu yang akan saya sampaikan. Ini sebagai pengantar aja, Coach Dayat.
saya hanya ingin menyampaikan sesuatu perubahan atau penemuan itu baru disebut sebagai sebuah inovasi ketika dia bertemu dengan pemasaran atau marketing. Jadi dia harus bernilai atau bermonetisasi, bernilai uang. Itulah yang bisa disebut sebagai sebuah inovasi. Kemudian tadi saya sudah sampaikan contoh dari inovasi produk, dan yang terakhir sebenarnya inovasi ini menjadi penting sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau misalkan semua perusahaan itu melakukan perbaikan produk, perbaikan yang radikal tadi disebut sebagai sebuah inovasi, dia akan meningkatkan sales dan sebagainya, otomatis dia akan menghasilkan pertumbuhan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan sekaligus juga akan meningkatkan kesejahteraan. Ini dulu sekilas yang bisa saya sampaikan, Pak Hidayat, sebagai pengantar dan perkenalan. Terima kasih atas waktunya. Kita akan berjumpa dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Terima kasih Coach dan Baik. semua peserta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik, ini di Lumajang atau di Jember, Pak Koyum? Jember, Di kondisi akhir di Jember ini. Di Jember ya. Ya, mudah-mudahan baik-baik saja dan apa yang diharapkan bisa terwujud ya. Dan mudah-mudahan Jember dan Lumajang dapat sentuhan inovasi dari Pak Dr. Koyum ke depannya. Ya. Baik, Ya, Bapak Ibu, ya. sahabat-sahabat semua, acara ini tentu malam hari ini adalah soft opening dari program panjang yang bisa Bapak Ibu nikmati, yang bisa nanti Bapak Ibu peroleh secara gratis, dan kami mengajak semuanya, ya Bapak Ibu semua, sekali lagi ya, pesta demokrasi sudah ada di depan mata, yuk silakan gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya, dan setelah itu tentu kita berharap Bapak Ibu semua ya, kita juga bisa menjadi pemersatu umat, ya, di mana yang politik cenderung divided gitu ya, cenderung memecah belah, tetapi melalui bisnis atau melalui sebuah edukasi bisnis, melalui sekolah bisnis Indonesia, kita bisa merangkul seluruh elemen masyarakat yang mungkin di era politik terpecah belah gitu ya, sehingga kita buka ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang nanti mau ikut mendaftar di program Sekolah Bisnis Indonesia, walaupun kembali kita akan batasi ya karena materinya nanti segera akan dimulai, ada ya materi-materi tadi sudah saya sampaikan, dan yang menarik malam hari ini nggak akan saya jelaskan ya, nanti akan ada pertemuan khusus di mana Bapak Ibu bukan hanya mendapatkan pembelajaran terkait dengan ilmu bisnis selama 17 bulan, tetapi akan ada program coaching lanjutan, bahkan Pak Dr. Koyum ada beberapa program spesial juga ya, termasuk Digital Creative Camp, yang ini bagian dari program Santripreneur yang beliau gagas untuk di wilayah Jawa Timur ya. Kemudian nanti mudah-mudahan Jawa Timur berhasil, bisa juga diimplementasikan di Jawa Barat dan di wilayah-wilayah lainnya. Dan tidak hanya program 17 saja, insya Allah ada program bimbingan ya, ada program bimbingan yang berkesinambungan, berkelanjutan. Kalau program belajar selama 17 bulan gratis, untuk program bimbingan effortnya, ayo ya sederhana saja, kita akan membangun sebuah ekosistem besar dalam dunia bisnis. Kita akan bangun sebuah komunitas positif, komunitas bisnis yang insya Allah akan menjadi komunitas bisnis terbesar di Indonesia ke depannya, bahkan di dunia. Dan itu akan bisa terjadi kalau semua pihak, kalau Bapak Ibu, kalau kita semua ikut berkontribusi untuk sama-sama membesarkan komunitas ini. Jadi silahkan Bapak Ibu harus sama-sama bergabung. Demikian, kalau semua ikut berkontribusi, tentu komunitas ini akan bertambah besar gitu ya. Dan bayangkan, komunitas kita tembus di angka 1 juta orang, ini adalah sebuah keniscayaan, Bapak Ibu. Saya yakin, bismillah, insya Allah ini akan bisa terwujud. Ketika ya komunitas besar ini jumlah anggotanya bisa sampai 1 juta orang. Kalau kita kemudian, yuk kita urunan, sederhana kan, ya konsep crowdfunding, di mana Bapak Ibu sebagai anggota komunitas bisa ikut berkontribusi, dari 1 juta orang, urunan 100.000 bisa 100 miliar.
Bayangkan kalau dengan 100 miliar tentu kita bisa running sebuah bisnis baru setiap bulannya ya. Setiap bulan ada terkumpul lagi 100 miliar. Kalaupun tidak running bisnis baru, kita bisa beli bisnis yang kolaps, kemudian kita bisa benahi dan akhirnya bisa kita kembangkan sampai nanti IPO ya Bapak Ibu semua. Kemudian kalau Bapak Ibu ternyata sudah punya bisnis yang membutuhkan pendanaan, maka dengan crowdfunding yang kita bangun bersama, apa yang terjadi? Jauh lebih mudah Bapak Ibu semua karena Bapak Ibu anggota komunitas gitu ya. Bapak Ibu dari bagian dari orang-orang yang kemudian membesarkan komunitas ini. Sehingga ketika Bapak Ibu ingin bisa memperoleh permodalan jauh lebih mudah. Maka yuk mari kita dorong secara kuantitas jumlah orang yang kemudian bergabung dalam komunitas ini yang dinaungi oleh Sekolah Bisnis Indonesia bisa terus bertambah besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan bayangkan kalau selama berproses ya, begitu banyak para pakar ya, tentu sudah barang tentu Pak Sandiaga Uno dan rekan-rekannya, juga para pakar dan praktisi bisnis lainnya, juga para akademisi dari sekolah bisnis terbaik, ketika mereka memberikan keilmuan buat kita gitu ya, maka sudah barang tentu Bapak Ibu ilmunya punya, kemudian pasarnya juga sebetulnya jadi tersedia dengan jutaan orang yang bergabung, tentu juga menjadi pasar ya bagi kita semua. Dan kita akan membangun sesuatu yang dari kita oleh kita untuk Indonesia ya, dari kita oleh kita untuk Indonesia, di mana Bapak Ibu yang punya produk yang selama ini memang kemampuannya dalam proses produksi bukan dalam bidang pemasaran, yang selama ini bingung memasarkan, tiba-tiba ketika masuk dalam komunitas ini, komunitas yang ya jumlahnya sangat besar gitu ya, dan itu menjadi pasar buat bisnis Bapak Ibu. Dan kita akan bangun sistemnya sehingga terjadi sebuah sinergi ya, terjadi sebuah simbiosis mutualisme dari seluruh anggota yang tergabung. Itu saja mungkin untuk malam hari ini. Jadi nanti akan ada penjelasan lebih detail terkait dengan usaha, kemudian terkait dengan program coaching, tetapi untuk program beasiswa 17 bulan, tadi saya sudah sampaikan, dan mohon nanti masukan bisa ke Pak Arya saja, apakah hari Rabu malam adalah waktu yang tepat gitu ya, atau hari yang lain. Karena sekali lagi yang mendaftar program ini sudah lebih dari 2.000 orang gitu ya, 2.000 orang yang sudah mendaftar, maka sesungguhnya kalau eh, waktu malam jadi kendala, mungkin bisa kita geser misalnya menjadi hari Minggu. Tapi sekali lagi nanti ya hanya orang-orang yang serius yang memang akan mengikuti program ini ya. Silahkan kalau memang ada usulan, apakah Rabu malam sudah tepat? Kalau sudah tepat, kita akan mulai ya di bulan Maret awal. Ya, kelasnya kita akan mulai di bulan Maret awal sehingga Bapak Ibu punya kesempatan untuk masih bisa mengajak rekan dan kerabatnya untuk bergabung. Baik, saya serahkan kembali ke Bu Ati. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih Pak Koyum, Pak Dr. Koyum. Sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Juga buat semuanya, semoga besok bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik. Bila taufik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih Pak Dr. Koyum juga tadi atas penjelasan dan sharingnya. Semua luar biasa ya. Bapak Ibu dan sahabat semua, mungkin kita buka sesi tanya jawab sebentar ya Coach ya. Masih ada waktu sampai jam 20. Boleh, boleh. Ya, silakan mungkin yang mau bertanya melalui open mic, sudah ada yang raise hand, silahkan Kak Dimas Hafani, silahkan. Halo Kak Dimas, belum dibuka mic-nya ya? Oh Pak Arya, maaf pengaturan mic-nya Pak Arya. Sudah, Bu. Silakan Ya, Kak Dimas. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dimas Safani. Kiranya saya izin bertanya terkait dengan program beasiswa Sandiaga Uno yang diselenggarakan oleh Sekolah Bisnis ini tadi. Saya mengetahui bahwasanya program ini itu dikemas dalam jangka waktu periode selama 17 bulan seperti itu. Lantas untuk rangkaian acaranya akan seperti apa hingga 17 bulan tersebut? Apakah tiap materi yang sudah disampaikan tadi itu akan disampaikan tiap bulannya sekali
atau bagaimana? Seperti itu mungkin lebih ke hal teknis terkait dengan program beasiswa Sandiaga Uno ini itu ke depannya. Baik, langsung saja ya Coach ya. Silakan Coach. Ya, baik. Jadi program ini adalah program setara dengan Master of Business Administration ya, MBA. Jadi kebayang sebetulnya kalau program MBA, kami berharap kita semua, siapapun yang menjadi peserta itu betul-betul naik kelas ya, mengalami kecepatan. If mahasiswa S1-nya belum selesai, tapi kebanyakan wawasannya wawasan MBA. Dan tentu nggak bisa kalau cuma sebulan kali gitu ya, sebulan sekali, nya yang tadi sudah disampaikan bisa selesai. Maka materi pembelajaran itu adalah setiap minggu. Nah, saat ini sebetulnya sudah kami tetapkan setiap Rabu malam jam 8. Hanya memang kami sedang evaluasi nih. Dari 2.000 yang lebih yang mendaftar, ya malam hari ini kan harusnya bisa hadir ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin Rabu malam bisa gitu ya. Tapi kalau malam Rabu nggak bisa gitu ya. Malam Rabu nggak bisa. Nah, jadi yang sudah kita putuskan sebetulnya hari Rabu malam setiap jam 8 sampai selesai. Dan kurang lebih akan ada berlangsung selama 2 jam ya, selama 2 jam. Inilah waktu yang memang harus dikhususkan bagi siapapun yang mau belajar dan bertumbuh. Seperti itu gambarannya. Jadi setiap minggu selama 17 bulan. Dan nanti dilanjut ya, bukan hanya setiap minggu pertemuan, bagi yang serius kita akan ada program coaching. Ya, ada program coaching yang diharapkan tentu kalau yang memang berminat bukan hanya belajar ilmu bisnis tapi betul-betul mau jadi entrepreneur, mau jadi pengusaha, akan ada bimbingan khusus agar ya insya Allah gitu ya 17 bulan itu sudah harusnya by proses sudah lahir eh, pengusaha baru ya atau pengusaha yang naik kelas ketika bergabung di Sekolah Bisnis Indonesia. Gambarannya seperti itu ya. Jadi untuk mereka yang berminat di program coaching, ada dua pilihan tuh. Kemarin saya candain, mau bayar 50 juta atau mau gratis dengan catatan ajak 10 teman. Ya, saya yakin lebih banyak yang ngajak 10 teman gitu ya. Kenapa? Karena ya ayo kita akan buka buat komunitas yang besar ya. Kita akan membuat komunitas yang besar dan tentu bismillah insya Allah mudah-mudahan pemilunya bisa selesai gitu ya sehingga tidak lagi ada dikotomi-dikotomi sekat-sekat yang saat ini membatasi kan kalau kita oh ini dari partai ini pilihan presidennya berbeda dan sebagainya. Tadinya sih pengen banget daftar ya, tapi karena aduh kayaknya enggak ah gitu ya. Nah, itu bisa terjadi, tapi selesai tanggal besok ya harusnya ini bisa menjadi dan ini pembuktian bagi kami ya, bagi kami untuk menunjukkan bahwa bismillah insya Allah yang kami bangun ini sesuatu yang memang bermanfaat buat masyarakat, bermanfaat buat bangsa ini. Komitmen tadi Pak Sandiaga Uno menyampaikan bahwa beliau kemana-mana keliling seluruh Indonesia untuk bisa menciptakan 17 juta lapangan kerja baru. Dan lapangan kerja baru itu hadir dari mana? Dari hadirnya banyak pengusaha, ya. Jadi kalau misalnya 1 juta apa let's say ini ya 17 kita hitung-hitungan matematis dipermudah saja disederhanakan 17 juta lapangan pekerjaan baru kalau satu pengusaha punya 10 karyawan kan begitu ya 1 juta satu orang pengusaha punya 10 orang karyawan berarti kan kita harus ikut kontribusi nih menghadirkan katakanlah 1,7 juta pengusaha baru, ya kan? Makanya komunitas kita ini harus kita dorong tembus angka 1 juta, di mana nanti akan dengan sendirinya, ya. Dan mungkin bukan di 10 orang karyawannya. Kita dorong pengusaha yang punya karyawan sampai 100 orang misalnya, atau bahkan di atas 100. Nah, dengan demikian lapangan kerja akan terbuka dengan sangat luas. Dan disinilah kesempatan Bapak Ibu, ya sahabat-sahabat semua, kita berjejaring ini terbuka nih, saat ini sebetulnya basis utama di Bandung. Nah, ini kan sudah buka Jember, Lumajang sudah terbuka juga ya. Bandung, Cimahi, Jember, Lumajang. Kemudian juga tadi saya lihat dari kota kabupaten yang lain. Ayo ajak temannya, kerabatnya, saudaranya untuk sama-sama bergabung, belajar dan bertumbuh bersama. Bagi mereka yang punya produk gitu ya, daftarkan ke Bu Ati. Bu Ati ini kepala sekolah dari Sekolah Bisnis Indonesia, silakan didaftarkan. Kita akan persiapkan di bulan Februari ini sebuah sistem yang memungkinkan nanti Bapak Ibu yang sudah punya produk, bagaimana produknya bisa laku keras kan begitu ya. Bagaimana Bapak Ibu yang belum punya penghasilan, penghasilannya juga bisa meningkat. Nah, kalau kesejahteraannya meningkat ya, kemudian bisnisnya yang punya bisnisnya berkembang, ya, saya yakin nih ya akan ada kontribusi positif buat bangsa ini ke depan. Gambarannya seperti itu, mudah-mudahan terjawab ya. Jadi setiap Oke. hari Rabu malam
Kecuali ternyata di voting nanti dari 2.000 yang daftar, 2.000 lebih yang daftar, pengennya nggak Rabu malam, pengennya Minggu. Tapi sebetulnya Minggu itu waktu keluarga ya. Sekolah Bisnis Indonesia sendiri di setiap hari Sabtu sudah ada kelas yang reguler. Kelas yang reguler setiap jam 9 sampai jam 12. Oke, kalau mau materi yang kelas reguler, Bapak Ibu tinggal membuka website www.sekolahbisnisindonesia.id. Oke, nah, mangga Bu Ati. Jadi kalau ada yang punya produk, silakan didaftarkan terlebih dahulu ya produk atau jasanya. Nanti sepanjang bulan Februari ini tentu akan ada proses kurasi. Kita akan bicara lebih jauh gitu ya. Di bulan Maret inilah kami berharap sistem bisnis di dalam komunitas ini sudah terbangun sehingga siapapun yang punya bisnis lebih berkembang, yang tidak punya penghasilan bisa punya penghasilan. Dan kita biasakan ya belanja dari saudara sendiri, belanja dari keluarga besar sendiri gitu ya. Belanja belanja dari anggota komunitas ya yang punya produk. Jadi ini dari kita oleh kita untuk Indonesia. Oke, mangga berarti silakan kalau ada pertanyaan lain. Oke, baik. Eh, ya, terima kasih masukannya Pak Erwin ya. Ini di kolom chat untuk ada koordinator nanti kami terima dulu input masukannya. Ini ada beberapa yang sudah raise hand. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Tapi mungkin kalau pertanyaan yang sama nanti otomatis terwakili ya, sudah ya. Tadi yang berikutnya kayaknya dari Pak Muhammad Wasil ya. Sudah siap Pak? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, salam Pak dari Jember, Gus Wah, Koyum. dari Jember. Ya. Mantap, Ini mantap. oke. Terkait pertanyaan ada dua. Pertama yaitu terkait sistemnya sudah diwakilkan. Nah, yang kedua ini saya mempunyai produk yang masih dikatakan UMK, namun ada kesulitan. Kesulitannya itu Lanjut. Gimana Pak? Ya, lanjut. Namun kesulitannya itu baru mau tembus ke Jawa Timur atau lain sebagainya, tetapi akan ada kesulitan di BPOM-nya itu Pak. Jadi mungkin saya bisa menghubungi Bu Ati ini bisa mempermudah mempromosikan produk saya ini yaitu salep ya Bu. Jadi agak sulit di BPOM Bu. Apakah di program ini nantinya bisa berkolaborasi atau bisa mempromosikan antar produk di komunitas ini, Pak? Terima kasih. Ya, Pak Mas Muhammad Wasil. Jadi gini, kalau terkait dengan salep ya, bentuk sediaan salep, kemudian kaitannya kan biasanya izin Badan POM ya. Nanti Bismillah insya Allah, karena background saya sendiri, saya seorang farmasis, saya apoteker. Ya, saya kurang lebih tahu terkait dengan hal tersebut. Kemudian juga saya punya jejaring yang memahami, termasuk jejaring di Badan POM juga gitu ya. Bukan berarti kalau punya jejaring berarti tanpa memenuhi standar bisa keluar izin edar gitu ya. Nggak juga gitu ya, tetapi tentu malah ya seringkali karena tidak tahu saja sih prosedurnya, persyaratannya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kalau memang sebuah produk kualitasnya bagus, ya harus gitu ya, harus kemudian terdaftar gitu ya, harus terdaftar karena dengan terdaftar itu akan memudahkan. Nanti insya Allah inilah program-program coaching lanjutan gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya produk nanti kan ada yang produknya fashion, produknya ada kuliner, produknya mungkin nanti di bidang herbal, di bidang produk kesehatan. Kita akan hadirkan nanti supaya mentor-mentornya juga mentor yang katakanlah ya menguasai di wilayah-wilayah tersebut gitu ya. Jadi yang menguasai di bidang obat-obatan ya, baik itu herbal atau obat beneran, bukan non herbal ya, obat chemicals ya, katakanlah seperti itu. Nah itu nanti insya Allah. Jadi melalui apa yang kita bangun, teman-teman bukan cuma belajar, tapi bagaimana persoalan-persoalan di bisnisnya satu persatu, Bismillah insya Allah ya, tentu dengan dengan banyaknya nanti orang-orang yang kemudian terlibat, para pakar, ya bisa terbantu terselesaikan. Dan salah satu yang paling paling jadi kendala di bisnis kan sebetulnya salah satunya permodalan, betul ya? Nah, kebayang nggak kalau komunitas kita besar,
Komunitas kita besar tuh dahsyat Bapak Ibu. Benar, serius. Begitu 1 juta orang dan mereka makmur. Anggota komunitas ini harus punya penghasilan rata-rata ya, baik dari bisnis atau mungkin dari yang lain di atas 20 juta. Ya, di atas 20 juta per bulan. Sehingga kalau nanti, ayo urunan 100.000 itu nggak berat. Oh, penghasilan 20 juta, urunan 100.000 sebulan. Dan itu urunan, bukan uang, misalnya uang angus gitu ya. Tetapi Bapak Ibu akhirnya bisa punya kepemilikan saham. Dan kita bisa bantu, mana usaha di anggota komunitas kita juga yang perlu kita modali, kan begitu ya. Yang perlu kita berikan modal. Jangan keluar dulu, yang di dalam ada, bagus, kekurangannya di modal misalnya. Nggak bisa ngurus badan POM, mungkin ada beberapa misalnya ruang produksinya dan lain sebagainya yang perlu investasi, nggak ada persoalan ya, sehingga memenuhi misalnya cara pembuatan obat tradisional yang baik gitu ya. Atau misalnya sebetulnya bisa saja dengan maklun ya, jadi harap dimaklun buat para pelaku UMKM. Saya mengalami ya, jangan dulu bangun pabrik, kalau kita bisa maklun dulu ya harap dimaklun dulu aja. Nah, itu akan mempercepat perizinannya. Perizinannya ada, misalnya ada yang mau bisnis kosmetik nih. Nah, saya punya tuh jaringan apa pabrik yang memang menyediakan, mau mau kosmetiknya seperti apa di. Nah, seringkali kita tuh keliru kalau pelaku UMKM tuh pengennya punya pabrik sendiri gitu ya. Terlalu kompleks persoalannya. Kalau dimaklun selesai ya, jadi sederhana. Oke, mudah-mudahan terjawab ya. Di pertemuan berikutnya. Mangga Bu Terima Ati. kasih. Oke ya, Pak Muhammad Wasil, dan berikutnya mungkin satu lagi ya untuk yang bertanya melalui mic. Silahkan Ibu Tina dari Tasikmalaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, teman-teman semua. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bisa berbicara secara langsung untuk bertanya. Tadi saya menyimak paparan berkaitan dengan materi-materi yang akan kita dapatkan kalau kita mengikuti kegiatan ini selama 17 bulan, dan itu sangat menarik sekali. Saya sangat antusias sekali dengan materi-materinya, sangat luar biasa, dan membuat saya penasaran untuk lebih banyak belajar lagi tentang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hidayat. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah selama 17 bulan ini apakah ada hal-hal lain, misalkan ada biaya-biaya yang harus yang kami keluarkan sebagai peserta. Kemudian yang kedua, setelah 17 bulan itu next-nya apakah kita masih akan terhubung dengan jaringan ini? Kemudian apakah kita juga harus sudah memiliki bisnis, atau mungkin seperti saya ini kan tadinya seorang karyawan yang baru mau merintis bisnis begitu Pak, apakah kita harus punya bisnisnya terlebih dahulu atau sambil merintis gitu. Seperti itu pertanyaan dari saya. Yang paling pentingnya adalah di next-nya setelah 17 bulan, kemudian agar kita continue selama 17 bulan ini mengikuti materi, karena ini sama halnya dengan waktu kita ambil S2 ya Pak ya, kurang lebih selama 17 bulan atau 1,5 tahun begitu. Terima kasih Bapak, salam silaturahmi dari saya dari Tasikmalaya buat semuanya, dan juga buat seluruh panitia yang sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat Teh Tina, jadi program ini satu, bagi mereka yang sudah punya bisnis, boleh. Dua, bagi mereka yang mau membangun bisnis, boleh. Ya, baru mau mulai bisnis, silahkan ya mengikuti programnya. Yang ketiga, mereka yang saat ini bekerja, bahkan belum terfikir mau bisnis gitu ya. Tetapi kan bekerja ini bisa jadi di instansi yang kaitannya dengan bisnis gitu ya, di mana perlu wawasan. Kalau kita mau, kami berharap sahabat-sahabat ya yang mengikuti program ini, kalaupun Bapak Ibu bekerja itu ada di posisi puncak gitu ya, sehingga penghasilannya tuh ya tinggi dibandingkan yang lain. Penghasilan manajer atau apalagi direktur kan lebih tinggi dibandingkan staf biasa. Makanya malu dong, masa ilmunya ilmu sekelas MBA dikuasai, tapi jabatannya cuma staf terus kan begitu ya. Nah, jadi bagi mereka pun yang saat ini belum terfikir mau berbisnis, nggak ada persoalan ya, karena
kita ingin sebetulnya berbisnis ini atau mengikuti program ini pada ujungnya adalah hidup berkemakmuran, hidup berkelimpahan gitu ya. Baik dari jalur sebagai pengusaha atau kalaupun tetap jadi karyawan, ya jadi karyawan yang kemudian bisa di posisi puncak gitu ya. Sehingga ya bisa menikmati berbagai macam fasilitas yang ada di perusahaan dengan gaji yang besar, dengan fasilitas yang mumpuni gitu ya. Gambarannya seperti itu. Jadi kita ingin Indonesia ini kan makmur ke depan. Makmur itu bukan cuma lewat jalur pengusaha gitu ya. Kalau semua jadi pengusaha juga siapa yang jadi karyawan? Makanya kenapa tadi kami sampaikan ya 20% lah. Itu kalau 20% tercapai, ya karena kan butuh karyawan juga. Kalau 100% penduduk Indonesia jadi pengusaha, bisa sih ekspatriat gitu ya. Ekspatriat yang kemudian jadi, tapi nggak mungkin ya, almost impossible. Karena setiap orang itu punya talenta masing-masing gitu ya, dan nanti menarik kalau dipelajari terkait dengan bakat gitu ya, bahwa ada orang-orang yang memang terlahir bisa jadi pengusaha besar karena dia visioner. Ya, dia visioner, dia punya kemampuan berpikir strategik misalnya, dan itu dibutuhkan oleh seorang pebisnis besar, ya. Jadi kalau pebisnisnya nggak pebisnis besar ya bisa saja gitu ya. Tapi kalau pebisnis besar itu very very talented. Banyak orang yang di level sebagai pengusaha besar, contoh seperti Pak Sandiaga Uno, pasti beliau punya bakat yang tidak orang lain miliki. Dan memang misinya Allah turunkan ke muka bumi ini untuk menjadi entrepreneur sukses, supaya lebih banyak orang terbantu dari aktivitas bisnis beliau. Seperti itu Mbak Tina, mudah-mudahan terjawab. Jadi Bismillah, insya Allah doakan, bahkan jangan kaget kalau tiba-tiba 7 bulan kami berproses gitu ya. Oh ternyata dari Dignas setuju nih kalau boleh kami mengeluarkan nanti gelar gitu ya. Wah kan dahsyat kan? Ya kan? Ada 1 tahun buat semua harus ngebut yang belum belum nguasain karena kami juga ingin melahirkan yang kompeten, orang-orang yang kompeten sehingga kalau nanti ada gelarnya MBA itu memang layak, nggak memalukan gitu ya, nggak memalukan untuk bisa bekerja di perusahaan kalau membutuhkan itu sebagai ijazah, sebagai kelulusan katakanlah seperti itu. Tapi kalau sertifikat insya Allah pasti kita berikan. Kalau ijazah ini kan ada kaitannya dengan perizinan dan lain sebagainya ya. Semoga terjawab semuanya dan selamat nanti menikmati 17 bulan perjalanan dan kami berharap ya mereka-mereka Bapak Ibu sahabat-sahabat yang mengikuti ini memang sebagian kami dorong untuk jadi pengusaha sukses dan sebagian lainnya ya harus kemudian berkarir dengan karir Amin, yang amin, cemerlang di amin. perusahaannya masing-masing ya, di perusahaan tempatnya bekerja atau pindah perusahaan ya karena punya kompetensi yang lebih dibandingkan rekan-rekan lain di luar sana. Oke, itu saja Bu Ati. Oke. Satu lagi mungkin Coach ini dari apa yang sudah sering join orang kreatif. Ini maaf dengan Bapak atau Ibu siapa ya? Silahkan terakhir nih orang kreatif akunnya. Baik, terima kasih moderator dan Coach Hidayat. Izin saya konfirmasi, saya Akmal dari Pekalongan, kemarin sudah sempat nanya. Nah ini mau nanya lagi. Jadi Siap. jadi alhamdulillah kan untuk konsepnya kan tadi saya nangkapnya itu ada dua. Yang pertama adalah nanti ada struktur atau kurikulum yang kita bisa ikuti sebagai sebuah ilmu bisnis begitu. Dan yang kedua ada sebuah komunitas begitu Coach. Dan alhamdulillah untuk per malam ini aja kan sudah berhasil mengundang 19 dan sebagainya lah 19 orang untuk ikut ke agenda ini kan alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan ekosistemnya Coach. Yang kemarin kan saya apa namanya eh intinya kan salah satunya programnya itu adalah bagaimana kita membantu di komunitas ini saling membeli gitu, membeli produk atau katakanlah jasa dari teman gitu Coach. Karena apa namanya di sini nanti katakanlah tadi ada usulan misalkan di masing-masing dari orang yang di sini kan ada yang sudah berbisnis, ada yang belum. Nah ini semua nanti bisa join dalam sebuah komunitas gitu kan. Nah itu apakah nanti kemudian untuk katakanlah display produknya begitu ya, itu akan juga katakanlah dimasukkan dalam katalog yang sudah terintegrasi di website atau bagaimana nih untuk apa katakanlah untuk saling membuat ekosistem membeli gitu lah katakanlah membeli apa namanya produk temannya itu bagaimana itu untuk gambarannya. Dan yang kedua mungkin ini di luar konteks juga barangkali bisa disampaikan. Kebetulan saya kan basisnya kan memang di produk fisik sama produk apa namanya jasa begitu.
Nah, barangkali juga memang kemudian teman-teman di sini yang punya produk itu kemudian misalkan nanti apakah kemudian setelah menawarkan produknya itu melalui website area itu nanti katalognya sistemnya bagaimana? Kalau misalkan nanti sudah ada kan berarti kan ada teman juga yang nggak punya produk kemudian bisa menawarkan produk teman. Nah itu saya bisa bantu misalkan untuk orang-orang ini atau teman-teman yang ada di sini itu untuk penawarannya supaya lebih profesional itu biasanya kan kalau secara agensi profesional itu kan harganya kan mahal. Nah, itu kan bisa di katakanlah di akali misalkan satu website itu katakanlah untuk toko itu punya satu bangunan itu kan butuh tanah kosong. Nah, untuk tanah kosong itu bisa diisi beberapa toko. Nah, kan itu hosting penyimpanan online itu kan Ya, nanti oke Pak. hosting itu Mungkin secara teknis nanti bisa ini ya. Mungkin poinnya aja Pak. Maaf. poinnya intinya adalah kemudian untuk apa namanya setelah itu apa namanya bagaimana untuk kira-kira selain dari apa namanya pembelajaran itu teknis untuk katakanlah inventarisasi atau mungkin pendataan apa namanya eh, data-data dari produk-produk teman-teman itu bagaimana dan bagaimana skema Iya, kerja iya, iya produk. Pak. Iya, iya. Oke, Mungkin bisa langsung bisa sama Coach. dipahami pertanyaannya ya. Jadi sebetulnya terkait dengan teknis kita belum akan bahas ya karena ini masih di develop dulu selama di bulan Februari sehingga baru bulan Maret nanti apa sistem bisnisnya seperti apa yang bisa menyebabkan membuat teman-teman ya intinya saling menguntungkan ya win-win solution buat semua anggota komunitas di mana anggota komunitas itu ada yang memang punya produk gitu ya. Kemudian seperti yang saya sudah jelaskan kalau kemarin ya, program percepatan penghasilan. Nggak harus punya produk juga kan untuk bisa punya penghasilan. Ya bisa bantu memasarkan produk temannya. Seperti apa sistemnya tentu tidak di malam hari ini, karena ini malam soft opening yang kaitannya dengan lebih ke teknis ke beasiswa ya. Jadi kalau kaitan untuk yang bisnis, kita nanti akan ada sesi khusus ya biar lebih waktunya lebih leluasa dan tunggu dulu sampai memang kami final untuk merumuskan baru nanti kami akan undang Bapak Ibu untuk bicara tentang sistem bisnis yang bisa melibatkan semua di mana akhirnya terjadi sebuah ya mutualisme di antara seluruh anggota yang ada gitu ya sehingga Bismillah insya Allah ya bertumbuh bersama, maju bersama dan makmur bersama. Amin ya. Mudah-mudahan terjawab. Jadi nanti secara teknis kita akan kumpulkan untuk materi agenda khusus ya. Dan tadi saya agak lupa nggak menjawab tadi pertanyaan. Apakah ini harus keluar biaya yang lain? Enggak. Program beasiswa belajar itu gratis. Tis ya. Kecuali kalau misalnya tadi oh ini apakah ada bukunya? Ada. Kita pasti rekomendasikan buku-buku yang bisa dibaca gitu ya. Ya, cuma bedanya kalau di kampus kan wajib beli buku, di kita mah enggak lah, ngapain diwajib-wajibkan. Tapi tentu kalau mau bisa, ya dengan kesadaran sendiri membeli bukunya, karena materi-materi tadi sebetulnya sudah ada bukunya juga gitu ya, sehingga materinya bisa dipelajari. Bahkan nanti kalau Bapak Ibu sebelum programnya di bulan Maret ya, kita mulai, maka berarti sudah bisa baca-baca dulu materi yang akan dipelajari, sehingga nanti pada saat ada narasumber, Bapak Ibu tidak terkaget-kaget dengan materi yang dibawakan, jauh bisa lebih paham lebih awal. Seperti itu. Ya. Coach bukunya apa? Japri aja Bu Ati ya kalau kaitannya buku itu bukunya terkait dengan apa program-program MBA ya, program setara dengan Master of Business Administration. Monggo Bu Ati. Oke, baik. Terima kasih Coach Hidayat dan Bapak Ibu. Mungkin di awal ini Bapak Ibu kita sama-sama concern untuk ke materi pembelajaran terlebih dahulu ya. Dan tentunya untuk program-program lain seperti yang tadi sudah disampaikan disampaikan oleh Coach Hidayat, tentu nanti ada proses dan satu hal kita dalam satu wadah, dalam satu community, satu kita mari samakan dulu visinya, misinya gitu sehingga nanti ketika ada sinergi, networking itu kita juga sudah punya value yang sama. Jadi Bapak Ibu semua ini karena gratis, satu hal yang mungkin diperlukan adalah kesabaran gitu ya. Karena kan Bapak Ibu ini semua hal yang baru juga, program yang baru dan malam hari ini baru soft launching juga. Jadi tentunya kalau Bapak Ibu misalnya kok ini belum ada jawaban yang pasti dan sebagainya ya karena semua kami juga masih persiapkan.
Dan bagi Bapak Ibu mungkin yang tadi hadirnya lebih dari jam 19.15, kami sampaikan bahwa Pak Sandiaga Uno itu sudah hadir di awal waktu tadi ya, di jam 19, dan memang belum ada materi pembelajaran. Malam hari ini adalah baru soft launching. Semuanya nanti Bapak Ibu akan dapat update-nya melalui grup WhatsApp. Jadi silahkan Bapak Ibu nanti bergabung. Ada 2 grup WhatsApp itu sama. Jadi cukup bergabung di salah satu grup WhatsApp aja. Karena satu grup WhatsApp itu hanya memuat sekitar 1.000 peserta ya, 1.024 peserta. Nah, pembelajarannya nanti akan full online terlebih dahulu. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan teknis yang ada di chat tadi, kaitan pembelajaran, silabus gitu ya, nanti juga kami akan sampaikan diulangi lagi di grup WhatsApp. Dan kedepannya nanti juga akan dipermudah dengan Telegram, YouTube, dan sebagainya. Tapi mohon bersabar. Baik, Coach Hidayat, mungkin sudah 20, hampir 20.10. Silahkan closing statement-nya, Coach. Ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, ada satu hal yang selalu saya kutip ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Saya mengajak semuanya menjadi sebaik-baiknya manusia. Apa itu sebaik-baiknya manusia? Yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Melalui program yang dihadirkan oleh Sekolah Bisnis Indonesia, mari kita sama-sama ya menjadi pribadi yang bermanfaat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat dan untuk bangsa ini. Sahabat-sahabat semua, silakan ya sampaikan ke temannya, kerabatnya, saudaranya, karena besok adalah waktu pemilu. Ya, mudah-mudahan bisa, kalau saya sih berharapnya siapapun yang terpilih, satu putaran saja gitu ya, selesai, sehingga tidak lagi terjadi proses panjang di mana nanti bulan suci Ramadan saja kita masih misalnya beda pilihan calon presiden ya. Kemudian karena beda pilihan calon presiden, program yang kemudian ditawarkan akhirnya di-reject bukan karena apa-apa, bukan karena programnya jelek, tapi karena udah unsur like dislike. Pokoknya apapun yang ditawarkan oleh apa ya calon yang ada di berseberangan itu pokoknya enggak aja. Nah, ini kan satu hal yang sebetulnya kontraproduktif ya. Dan mari bersama-sama melalui Sekolah Bisnis Indonesia kita bisa berhimpun semua, perbedaan pilihan politik, perbedaan suku, ras, agama, nggak ada persoalan. Kita sama-sama maju bersama untuk membangun Indonesia dan kita akan ikut berkontribusi untuk hadirnya Indonesia Emas di 2045. Terima kasih. Bila taufik ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Coach Hidayat, luar biasa sharing materi dan motivasinya malam hari ini. Dan Bapak Ibu nanti untuk pertanyaan teknis boleh menghubungi yang mengundang Bapak Ibu ya untuk pendaftaran dan lain-lain. Atau nanti juga bisa menghubungi nomor Pak Arya di 0878 220 2220 8041. 0878 2220 8041. Baik, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan atensinya yang sangat luar biasa malam hari ini. Dan tentunya semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan dan besok sama-sama kita datang ke TPS ya. Seperti tadi Coach Hidayat sampaikan, kita gunakan hak suara dan semoga besok adalah awal dari perubahan di Indonesia, pendidikan buat kita semua. Besok semua berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Baik, terima kasih. Mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.